Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Fupinus Juniartono. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sahabat setia Kristus dimanapun berada. Puji syukur kepada Tuhan, manakala pada pagi hari ini atas kasih karunia-Nya kita boleh dipertemukan kembali dalam ibadah doa pagi hari ini. Bagaimanapun juga keadaan kita, marilah kita senantiasa bersyukur atas kemurahan dan pemeliharaan Tuhan yang dinyatakannya kepada kita hari lepas hari. Mengawali ibadah kita, marilah kita satukan hati kita untuk bersaat teduh bersama. Mari kita berdoa. Kami datang kembali ke hadapan-Mu ya Tuhan, bersama keluarga dan para sahabat kami telah siap untuk melaksanakan ibadah doa pagi hari ini. Teduhkan pikiran kami, sucikan jiwa dan hati kami, sehingga kami dapat menghayati dan memahami kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami renungkan dan pergumulkan bersama. Bimbinglah juga hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini, yang akan menyampaikan sabda-Mu, agar supaya setiap kata dan kalimat yang diucapkan dapat diuraikan dengan benar, jelas, dan penuh tanggung jawab. Kami serahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti, ke dalam kuasa pimpinan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, sebelum melanjutkan ibadah kita bersama Bapak Octavianus Eman, marilah kita naikkan sebuah pujian untuk memuliakan nama Tuhan yang diambil dari KJ 438 bait 1 dan 2. Apapun juga menimpamu. Kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Sahabat Kristus yang setia, renungan kita kali ini saya beri tema penyertaan dan pemeliharaan Allah dalam kesesakan dan penderitaan. Nats yang mendasarinya diambil dari kitab Kejadian pasal 50 ayatnya yang ke-20 yang mengatakan demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku,
Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan, memelihara dan mempergumulkannya, serta bersedia melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Sahabat, pernahkah Anda mengalami suatu peristiwa di mana Anda mengalami kesusahan dan penderitaan karena ulah orang lain, di mana sebenarnya Anda tidak bersalah dalam hal ini? Anda tidak melakukan hal tersebut. Dengan kata lain, Anda menjadi korban fitnah. Apa reaksi Anda menghadapi kondisi ini? Hari ini kita belajar dari kisah Yusuf, seorang tokoh Alkitab Perjanjian Lama yang mengalami kesusahan besar akibat perbuatan orang lain. Kita dapat membaca kisah Yusuf ini dalam kitab Kejadian pasal 37, pasal 39 sampai pasal 50. Yusuf adalah anak ke-11 dari 12 putra Yakub. Di antara 12 bersaudara ini seringkali terjadi persaingan dan sikap iri hati, khususnya terhadap Yusuf, karena Yusuf adalah anak kesayangan Yakub. Akhirnya muncullah berbagai macam masalah dan penderitaan bagi Yusuf yang dipicu dari sikap benci saudara-saudaranya. Suatu ketika saudara-saudaranya memasukkan Yusuf ke dalam sumur kering. Lalu Yusuf dijual ke orang Ismail yang pada saat itu sedang lewat dalam perjalanannya ke Mesir, supaya Yusuf bisa dijadikan budak di Mesir. Masalah terus berlanjut. Yusuf menjadi korban fitnah dari istri Potifar, majikannya di mana Yusuf bekerja. Lalu Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Menghadapi hal ini, tentunya Yusuf merasa sedih, tertekan, menanggung beban yang begitu berat. Dia harus menanggung suatu hal yang ia tidak lakukan. Dari rentetan peristiwa yang dialami Yusuf, terkesan seakan-akan tidak ada nasib baik atau keberuntungan yang berpihak pada Yusuf. Hidupnya nampaknya menurun drastis. Tetapi apakah sebenarnya demikian? Tidak. Tuhan tidak meninggalkan Yusuf. Kita dapat melihat di sini ketika Yusuf dapat menafsirkan mimpi Firaun, kebaikan Allah muncul dalam kehidupan Yusuf. Allah mengangkat hidup Yusuf. Yusuf diberi kepercayaan oleh Raja Firaun untuk menjadi penguasa di Mesir. Ia diberi wewenang untuk mengatur distribusi makanan di Mesir pada saat terjadi kelaparan. Sahabat, marilah kita perhatikan bagaimana Yusuf menanggapi dan menyikapi semua liku peristiwa yang ia hadapi. Apakah ia marah, berontak, melawan? Tidak. Yusuf menerima semua ini dengan tabah, sabar, dan tawakal. Di sini saya mencatat ada 3 hal yang membuat Yusuf bisa bertahan menghadapi berbagai liku-liku peristiwa yang ia alami. Yang pertama, Yusuf dengan iman dan keyakinannya percaya bahwa Allah melihat semua yang terjadi di dalam hidupnya dan Allah peduli. Yusuf tidak pernah sedikit pun meragukan penyertaan dan pemeliharaan Allah. Dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 2 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Kita lihat di sini, walaupun banyak peristiwa buruk yang menimpa Yusuf, tetapi Allah
tetap menjaga, melindungi, dan menyertainya. Yang kedua, Yusuf adalah pribadi yang saleh dan takut pada Allah dan taat akan hukum-hukum Allah. Yusuf memahami bahwa Allah memberi kebebasan memilih kepada setiap orang. Yang pertama, apakah kita memilih jalan yang bertentangan dan menyimpang dari hukum dan kehendak Allah yang berakhir dengan kebinasaan? Ataukah yang kedua, memilih jalan yang seturut dan selaras dengan hukum dan kehendak Allah? Yusuf memilih yang kedua. Dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 9b, ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar untuk berzina, ia mengatakan, "Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Yusuf memilih prinsip hidup yang kuat berdasarkan firman Tuhan. Yusuf yang ketiga, Yusuf mempercayai bahwa Allah lah yang paling berkuasa dalam hidup manusia. Allah sanggup mengambil semua kejahatan yang orang lain lakukan terhadap kita dan mengubahnya menjadi kebaikan. Walaupun mungkin kita seakan-akan mengalami kekalahan pada awalnya, tetapi Allah dapat memenangkannya. Allah sanggup mengubah secara total sesuatu yang seburuk apapun menjadi yang terbaik sesuai maksud, misi, dan rencananya. Sahabat, apa yang Anda alami saat ini? Mungkin sahabat mengalami penderitaan yang bukan karena kesalahan Anda, tetapi ada orang-orang yang menjadi penyebabnya. Mari kita belajar dari kisah Yusuf yang tidak terus-menerus hidup dalam kepahitan, tidak menyalahkan orang lain, tetapi sebaliknya selalu melihat penyertaan dan kebaikan Allah dan percaya bahwa ada maksud dan rencana Allah di balik semua peristiwa yang terjadi. Tak dapat disangka lagi bahwa ada banyak tantangan dalam kehidupan setiap orang. Bahkan ada kalanya kita harus menderita bukan karena perbuatan kita. Yang penting bukanlah apa yang terjadi, namun bagaimana kita menyikapinya. Terhadap orang-orang yang menyakiti kita, kita perlu mencoba memandang mereka bukan semata-mata sebagai manusia yang memusuhi kita. Namun mereka adalah orang-orang yang justru dipakai Allah untuk mematangkan dan mendewasakan kita. Jika kita memandang mereka sebagai anugerah bagi kebaikan kita, kita akan memiliki cara pandang dan sikap yang baru terhadap mereka. Sahabat, percayalah, Allah dapat memakai peristiwa-peristiwa buruk dalam hidup kita untuk menguatkan dan menumbuhkan iman kita, mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, rendah hati, pribadi yang semakin berkualitas dalam iman, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi siapapun atau apapun yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Allah akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Marilah kita bersyukur untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat Kristus yang setia, marilah kita naikkan bersama-sama doa-doa syafaat. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi kerinduan kami untuk kami doakan dalam doa syafaat kami saat ini. Kami mengingat kehidupan menggereja di GKI Tumapel. Dikau berkati kehidupan iman dan rohani umat-Mu agar supaya terus bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Agar mereka semakin tekun dan giat berdoa, membaca firman, beribadah, dan bersekutu, serta mengikuti acara-acara pembinaan yang diadakan. Tuhan pelihara kehidupan keseharian mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, serta kehidupan mereka bersama keluarga. Kami juga ingin mendoakan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kiranya Tuhan mampukan segenap pemimpin bangsa untuk melakukan yang benar dan yang terbaik bagi kehidupan masyarakat, sehingga keamanan dalam kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai tetap bisa terwujud nyatakan. Akhirnya kami hendak menyerahkan kegiatan kami hari ini, baik pekerjaan maupun pelayanan kami, agar dalam penyertaan Tuhan semuanya berjalan baik, aman, dan lancar. Terima kasih Tuhan untuk semua yang boleh kami doakan. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sahabat, doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.